Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran tema kita hari ini. Itu di tema 4, subtema 3 ya, pembelajaran 1. Hak adalah sesuatu yang mutlak ya, menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung kepada kita sendiri. Maksudnya apa? Bergantung pada kita sendiri, yaitu jika kita telah menjalankan kewajiban kita, maka hak itu mutlak menjadi milik kita. Masing-masing anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan anak berhak memperoleh haknya di rumah. Tentunya hak dapat diperoleh setelah melaksanakan kewajiban yang baik. Nah, kemudian di sini itu ada tombol checklist. Silakan kalian checklist di rumah jika kalian sudah merasa dihormati oleh sesama anggota keluarga. Misalkan kalian sudah menjalankan kewajiban kalian nih sebagai anggota keluarga kalian di rumah ya, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai saudara ya. Nah, itu boleh di checklist ya. Boleh di checklist. Misalkan dihormati oleh sesama anggota keluarga. Apakah kamu sudah merasa dihormati oleh sesama anggota keluarga? Jika sudah, maka checklist. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sudah pasti ya, pasti checklist. Memperoleh keadilan yang sama, kalau sudah ya checklist. Mendapatkan bimbingan dari orang tua saat belajar, pasti ya, kalau sudah checklist ya. Kalau belum ya nggak apa-apa. Pasti orang tua pasti membimbing orang kita untuk belajar. Nah, yang kelima, mendapatkan makan dan minum yang sama, checklist ya. Intinya jika kalian sudah mendapatkan hak kalian yang ada di kolom ini, silahkan di checklist di sebelahnya ya. Selanjutnya kita simak teks berikut ini. Memperoleh hak di rumah. Setiap anak umumnya memiliki orang tua yang bertanggung jawab atas dirinya dalam hal membesarkan, mengasuh, memberi nafkah, mendidik, dan lain-lain. Tanpa orang tua maupun wali, seseorang anak akan sangat kesulitan untuk menjalani hidupnya. Pada dasarnya, orang tua sangat sayang kepada anaknya dan ingin anaknya menjadi orang yang baik, mandiri, tangguh, cerdas, dan berbagai kebaikan lainnya. Dari sekian banyak kasih sayang dan rasa cinta yang diberikan orang tua, seseorang anak terkadang tidak menyadari, bahkan ada pula yang kurang menyukai orang tuanya. Memang tidak semua orang tua mampu memberikan rasa sayang dan perhatiannya dalam bentuk yang disukai anaknya, karena takut kalau anaknya nanti akan menjadi manja, ketergantungan, boros, tidak dapat hidup mandiri, dan sebagainya. Sejak lahir, setiap insan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih di dalam kandungan, agar setiap anggota keluarga dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Anak dan orang tua harus menjalankan kewajibannya masing-masing dan menyesuaikan haknya. Jadi, kita sebagai anak itu tidak boleh kita merasa kurang kasih sayang dari orang tua. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Walaupun orang tua kita sibuk bekerja, tapi kita juga selalu mendoakan orang tua. Nanti juga ketika orang tua kita sedang libur, pasti kita diajak jalan-jalan. Nah ya. Jadi intinya seperti yang sudah Pak Ahmad bilang, jika kalian ingin mendapatkan hak kalian di rumah, jangan lupa untuk menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat teks nih. Ya, kita bacanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Hakku di rumah, di halaman 40 ya. Ini itu bertujuan untuk melatih baca kalian semua ya. Bagi yang belum lancar membacanya, lafal dan intonasinya harus tepat ya. Oke, kita lihat. Hakku di rumah. Salah satu lingkungan pertama kali yang dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak seorang anak berawal dari sebuah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal dalam satu atap. Di dalam keluarga, setiap anggota keluarga saling berinteraksi dan melakukan perannya masing-masing sebagai ayah, sebagai ibu, dan sebagai anak.
Nah, di dalam sebuah keluarga, setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak seorang anak. Hak seorang anak salah satunya adalah disayangi oleh orang tuanya. Kasih sayang yang telah diberikan oleh orang tua harus disyukuri dengan cara apa? Dengan cara menghormati dan menghargai orang tua. Kita sebagai anak juga harus berterima kasih atas segala bentuk kasih sayang orang tua yang telah diberikan kepada kita. Seorang anak juga mendapatkan perlindungan dari orang tua. Ayah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga. Contohnya, misalnya, dengan mencukupi kebutuhan dasar anggota keluarga. Seorang ibu melindungi keluarga dengan cara menjaga kebersihan rumah dan memperhatikan kesehatan anggota keluarganya. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap identitas diri dan kewarganegaraan dengan cara membuat akta kelahiran. Sudah pasti ya, kalian semua sudah pasti mempunyai akta kelahiran. Nah, dengan adanya akta kelahiran, itu status diri dan kewarganegaraan anak akan menjadi jelas ya. Nah, anak merupakan generasi penerus perjuangan orang tua di masa yang akan datang. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab dalam mempersiapkan masa depan anak dengan sebaik-baiknya. Pendidikan anak menjadi prioritas bagi orang tua dalam mengasuh anak. Dalam sebuah keluarga dapat terjadi perubahan peran. Contohnya, bila dalam sebuah keluarga tidak memiliki seorang ibu, tentunya peran ibu akan digantikan oleh ayah. Semua tugas ibu biasanya digantikan oleh ayah pada umumnya, sehingga ayah mempunyai peran ganda di samping perannya sebagai seorang ayah. Nah, ayah harus bekerja dan mencari uang untuk anak-anaknya serta mendidik anak-anaknya. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang, akan terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan individu. Kewajiban dipenuhi terlebih dahulu, baru menuntut hak. Jadi pada intinya dari teks ini adalah bahwa kita itu harus selalu bersyukur ya bagi masih yang kita mempunyai orang tua. Bagi yang sudah tidak ada, kita harus banyak-banyak berdoa ya untuk mengirim doa kepada orang tua kita ya. Nah, bagi yang masih ada, banyak-banyak bersyukur ya, dan juga harus selalu menghormati orang tua ya. Intinya seperti itu ya. Seperti Pak Ahmad jelaskan kemarin, kita sebagai anak itu tidak boleh melawan sama orang tua, harus nurut sama orang tua ya, karena orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita, menyayangi kita, memenuhi kebutuhan kita ya. Kita itu tidak bisa membalas semua kebaikan orang tua walaupun kita suatu saat sudah menjadi orang yang kaya ya. Oke, maka hormatilah ayah dan bunda kalian di rumah. Nah, selanjutnya kita belajar soal cerita. Sebuah melon dipotong menjadi 5 bagian. Melon itu dimakan 2/5 bagian. Berapa bagiankah sisa melon tersebut? Nah, melon dipotong berarti 5 bagian, berarti melonnya ada 5 dari per 5. Kita tulis 5/5. Nah, kemudian melonnya dimakan 2 dari 5 bagian, berarti 5 diambil 2. 5 diambil 2/5 ini sama ya, karena melonnya ada 5 bagian ya. Jadi 5 diambil 2 sama dengan 3/5. Jadi sisa melon tersebut adalah 3/5 bagian. Nah, selanjutnya di sini nih ada contoh nih, misalkan kita lihat kerjakan nomor 1 ya, Pak Ahmad contohkan ya. Misalkan di sini lagi, Dina mempunyai pizza 6/5 bagian yang didapat dari ibu. Jadi si Dina punya pizza 6 bagian dari 6 dari 5 bagian yang didapat dari ibu. Dia memberikan pizza kepada adiknya yang besarnya 2/5 bagian. Berapa sisa pizza Dina? Berarti 6/5 diambil 2/5 sama dengan
6 diambil 2 per 5 sama dengan 6 diambil 2 berapa? 6 diambil 2 4, berarti 4 per 5. Jadi sisa Pisa Dina adalah 4 per 5. Seperti itu, mudah kan? Nah oke, cukup sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Silahkan berlanjak banyak berarti ya, karena kemarin masih banyak yang bingung nih cara perhitungannya. Oke, sekian dari Fahmat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.